Halo teman-teman, kembali lagi di pelajaran sains. Selamat datang di podcast Sains hari ini. Kami sangat senang memiliki teman-teman bergabung dalam petualangan sains yang menarik ini. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam yang unik dan menarik, yaitu pelangi di susu. Siapa di sini yang pernah melihat pelangi di susu? Mungkin beberapa dari Anda pernah melihat, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana pelangi itu bisa menemukan batu. Pelangi di susu adalah fenomena yang menarik dan dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip sains. Dalam podcast hari ini, kita akan melakukan eksperimen untuk mengetahui rahasia di balik fenomena ini. Jadi, siapkan gelas, susu, dan beberapa bahan lainnya, karena kita akan memulai petualangan sains yang menarik. Sebelum kita memulai, mari kita bahas sedikit tentang apa itu pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi ketika cahaya matahari melewati tetesan air di udara. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan dan menghasilkan warna-warna yang kita lihat. Tapi, bagaimana dengan pelangi di susu? Apakah itu sama dengan pelangi yang kita lihat di langit? Mari kita cari tahu. Pelangi di susu adalah fenomena yang unik karena terjadi dalam lingkungan yang berbeda dengan pelangi di langit. Susu memiliki komposisi yang kompleks dengan kandungan lemak, protein, dan air yang berbeda-beda. Ketika cahaya melewati susu, cahaya tersebut dipantulkan dan menghasilkan warna-warna yang kita lihat. Tapi, bagaimana kita dapat membuat pelangi di susu? Apakah kita memerlukan peralatan khusus? Jawabannya adalah tidak. Kita hanya memerlukan beberapa bahan sederhana yang dapat ditemukan di rumah. Mari kita lihat apa aja bahan-bahan yang kita perlukan dan bagaimana kita dapat membuat pelangi di susu. Dalam eksperimen ini, kita akan menggunakan susu sate, sabun cuci piring, warna makanan, dan QP atau katakan kita akan mencampurkan susu dengan warna makanan dan kemudian menambahkan sabun cuci piring ke permukaan susu. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat.
Baiklah teman-teman, mari kita mulai eksperimennya. Kita akan mencoba beberapa bahan, yaitu susu latte dan juga pewarna, kapas, piring, dan juga sabun cuci piring. Mari kita mulai. Pertama-tama tuangkan susu ke dalam piring secukupnya. Lalu teteskan warna demi warna ke kapas. Setelah itu lalu masukkan ke dalam piring yang sudah ditaruh susu. Dan ambil sedotan yang sudah dilapisi dengan sabun. Dan pewarnanya pun menjadi pelangi di susu. Cut dulu. Nah, berantakan, mari kita ulang. Dan teteskan pewarna lagi ke dalam kapasnya. Dan juga teteskan. Ini kok bisa dubbing, cowok? Gak usah ngomong gak sih? Boleh. Nih, ini. Ya, Tengok lah tuh. sengaja banget ya. Yang estetik dong, Kak. Ini yang nonton bocah loh. Kakak Queen gimana sih? Jangan panggil aku kakak paman. Sekarang kita masukin sini. Wah, gagal sepertinya. Nggak bercanda. Ih, bagus ya. I wanna sound for aku. Ini yang hijau nggak keluar nih. Beban. Tuh, lihat guys. Oe. Tuh kan bagus kan. Ini hijaunya nggak ada. Ini mana hijaunya? Tuh guys, tutut. Ih, apaan itu? Aman hati aku mau buat. Ih. Ya. Yang sudah tadi eksperimen, lihat sudah ada pelangi di sini. Kenapa bisa ada pelangi di permukaan susu? Ini karena sabun cuci piring yang kita tambahkan ke permukaan susu telah mengganggu lapisan lemak di permukaan susu. Lapisan lemak ini kemudian membentuk struktur yang memungkinkan cahaya untuk dipantulkan dan menghasilkan warna-warni pelangi. Sabun cuci piring bekerja dengan cara mengurangi tegangan permukaan susu, sehingga memungkinkan lemak untuk bergerak dan membentuk struktur yang unik. Ketika cahaya mengenai struktur ini, cahaya tersebut dipantulkan dan menghasilkan warna-warni pelangi yang kita lihat. Tapi mengapa pelangi di susu terlihat berbeda dengan pelangi di langit? Hal ini karena struktur yang terbentuk di permukaan susu berbeda dengan tetesan air di udara. Struktur di permukaan susu lebih kompleks dan memungkinkan cahaya untuk dipantulkan dengan cahaya yang berbeda. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana struktur ini terbentuk ketika sabun cuci piring ditambahkan ke permukaan susu. Sabun tersebut akan mengurangi tegangan dan juga permukaan susu. Hal ini memungkinkan lemak untuk bergerak dan membentuk struktur yang unik. Struktur ini kemudian memantulkan cahaya dan menghasilkan warna-warni pelangi yang kita lihat. Senang bisa membantu. Semoga informasi tentang pelangi di susu yang kita bahas bersama hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau ingin tahu lebih banyak tentang topik yang lain, jangan ragu untuk bertanya. Segmen selanjutnya tentang penjelasan lebih lanjut dan manfaat dari ini yang kita eksperimen. Eksperimen selanjutnya tentang penjelasan dan manfaatnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Hari ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan kita pengetahuan yang tentang sifat-sifat kimia dan fisika yang ada di sekitar kita, teman-teman. Dengan memahami bagaimana pelangi dapat terbentuk di dalam susu, kita dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam berbagai bidang seperti industri makanan, kosmetik, dan teknologi, teman-teman. Manfaat lainnya dari eksperimen ini adalah kita dapat memahami pentingnya peran sabun cuci tangan dalam membersihkan permukaan. Sabun cuci piring tidak hanya membersihkan kotoran, tapi juga dapat mengubah sifat permukaan sehingga memungkinkan kita untuk membersihkan dengan lebih efektif, teman-teman. Selain itu, eksperimen ini juga dapat membuat kita memahami konsep-konsep sains yang lebih kompleks seperti tegangan, permukaan, dan struktur molekul, teman-teman. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, ya anjir, Kenapa? ulang. teman-teman. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan pengetahuan kita tentang dunia alam dan meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah, ya teman-teman. Nah, terima kasih telah bergabung dalam podcast hari ini, teman-teman. Kami harap teman-teman menikmati eksperimen dan penjelasan ini.
jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi dunia sains ya teman-teman, karena di dalamnya terdapat banyak sekali keajaiban dan pengetahuan yang menanti untuk ditemukan. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua audiens yang telah bergabung dengan kami hari ini. Kami berharap yang telah bergabung hari ini menikmati podcast ini dan akan terus mendukung di masa depan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang lebih menarik dari ini, silakan hubungi kami di kolom komentar ya guys, atau sosial media kami. Dadah. Sampai jumpa di podcast Sains. Dadah.